Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma melati yang menyeruak di seluruh penjuru ballroom Hotel Bintang 5 itu seharusnya menjadi wewangian surga bagi setiap pengantin wanita. Namun, bagi Rizky, atau yang akrab dipanggil Kiki, aroma itu mendadak berubah menjadi amis dan menyesakan. Ia duduk tegak di depan cermin besar bertatahkan ukiran emas di ruang rias eksklusif. Pantulan dirinya di cermin tampak sempurna. Balutan kebaya putih berbahan brokat Prancis dengan payet mutiara yang berkilauan membuat kulit kuning langsatnya tampak bersinar. Riasan wajahnya pun tak kalah memukau. Sebuah karya makeup artis ternama yang berhasil menonjolkan ketegasan matanya namun tetap menyisakan kelembutan di bibirnya. Cantik sekali menantuku. Sebuah suara serak yang dibuat-buat lembut terdengar dari arah pintu. Kiki melihat dari pantulan cermin. Ibu Ratna, calon ibu mertuanya, melangkah masuk dengan anggun. Wanita parubaya itu mengenakan seragam kebaya keluarga berwarna marun yang kontras dengan suasana putih bersih di ruangan itu. Senyumnya mengembang, tetapi Kiki yang sudah 7 tahun bergelut di dunia perbankan, dunia yang menuntutnya untuk membaca karakter orang setiap hari, tahu bahwa senyum itu tidak sampai ke mata. Ada kegelisahan yang tersembunyi di balik lipstik merah menyalanya. "Terima kasih, Bu," jawab Kiki singkat sambil mencoba tetap tenang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup akan akad nikah yang tinggal 30 menit lagi, melainkan karena ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak Ibu Ratna bersikeras ingin berbicara empat mata dengannya di ruang rias. Ibu Ratna mendekat. Tangannya yang dingin mulai menyentuh bahu Kiki. Ia berpura-pura membetulkan letak kerudung dan ronce melati yang menjuntai di bahu Kiki. Gerakannya lambat, seolah sedang menikmati momen kekuasaan atas wanita yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarganya. "Kiki, kau tahu kan betapa besar pengorbanan Aris untuk hubungan ini? Dia anak tunggal kesayanganku. Aku sudah membesarkannya dengan cucuran keringat sejak ayahnya tiada," bisik Ibu Ratna tepat di telinga Kiki. Kiki hanya mengangguk pelan. Ia sudah hafal narasi itu. Selama 2 tahun menjalin hubungan dengan Aris, Ibu Ratna selalu memposisikan dirinya sebagai martir yang patut disembah. Tiba-tiba, cengkeraman tangan Ibu Ratna di bahu Kiki mengeras. Wajahnya yang tadi tampak ramah di depan cermin, kini berubah drastis menjadi dingin dan penuh ancaman. Melalui pantulan cermin, mata mereka bertemu. Kiki bisa merasakan napas Ibu Ratna yang memburu di lehernya. "Aku tidak suka basa-basi, Kiki. Aku tahu kau punya banyak uang simpanan di bank tempatmu bekerja. Aku juga tahu kau punya aset tanah di pinggir kota," bisik Ibu Ratna. Suaranya kini setajam silet. "Belikan kami rumah atas namaku di kawasan Menteng. Aku ingin rumah itu sudah diproses administrasinya paling lambat minggu depan." Kiki tertegun. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa maksud Ibu? Kita sedang membicarakan pernikahan, bukan transaksi properti." Ibu Ratna terkekeh rendah. Suara yang terdengar mengerikan di tengah kesunyian ruang rias yang mewah itu. "Jangan naif. Pernikahan adalah investasi. Jika kau tidak menyetujuinya, aku akan berdiri di depan penghulu dan semua tamu undangan sekarang juga. Aku akan berteriak dan mengumumkan kepada semua orang bahwa menantu idamanku ini sebenarnya sedang mengandung anak pria lain." Darah Kiki seolah membeku. "Ibu gila? Itu fitnah yang keji. Ibu tahu persis itu tidak benar." "Benar atau tidak, itu tidak penting bagi orang luar," potong Ibu Ratna dengan nada sinis. Ia merogoh saku kebayanya dan mengeluarkan sebuah amplop putih kecil. Dari dalamnya, ia menunjukkan sekilas sebuah lembaran kertas yang tampak seperti hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit ternama. "Aku punya buktinya. Hasil tes kehamilan positif atas namamu, dan sebuah foto editan yang cukup bagus memperlihatkanmu masuk ke hotel dengan pria asing. Kau tahu betapa cepatnya berita seperti ini menyebar di kalangan keluarga besar Aris yang kolot, bukan? Karir cemerlangmu di bank akan hancur dalam semalam." Kiki menatap kertas itu dengan pandangan tak percaya. Ia merasa dunianya berputar. Bagaimana mungkin seorang ibu tega merancang skenario sehina ini di hari bahagia anaknya sendiri? Ia menatap tajam ke arah Ibu Ratna,
mencoba mencari sisa-sisa nurani di mata wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah keserakahan yang mendarah daging. "Ibu melakukan ini hanya demi sebuah rumah?" tanya Kiki. Suaranya bergetar karena menahan amarah yang membuncah. "Demi kelangsungan hidupku, Kiki. Aku tidak sudi hidup menumpang di rumah kecil atau apartemen sempit setelah kalian menikah nanti. Kau kaya, dan kau harus berbagi," jawab Ibu Ratna tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia menepuk pipi Kiki dengan kasar. "Pikirkan baik-baik. Kau punya waktu sampai khotbah nikah selesai untuk memberiku jawaban. Iya. Jika tidak, bersiaplah menjadi wanita paling hina di kota ini tepat di hari yang seharusnya paling membahagiakan bagimu." Ibu Ratna berbalik, berjalan menuju pintu dengan langkah angkuh, meninggalkan Kiki yang terpaku di depan cermin. Gaun putih yang dikenakannya kini terasa seperti kain kafan yang melilit tubuhnya. Namun, di balik rasa terkejut dan sakit hatinya, otak Kiki yang terlatih secara profesional mulai bekerja. Sebagai lulusan teknik informatika yang kini memegang posisi strategis di perbankan, ia tidak pernah membiarkan dirinya menjadi korban tanpa perlawanan. Kiki menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan detak jantungnya. Ia melihat ponselnya yang tergeletak di meja rias. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibirnya. Ibu Ratna mungkin mengira dia sedang berhadapan dengan domba kecil yang ketakutan. Namun ia lupa bahwa Kiki adalah seseorang yang terbiasa menangani risiko dan keamanan sistem. "Anda salah memilih lawan, Bu," gumam Kiki pelan pada bayangannya sendiri di cermin. Ia segera meraih ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada seseorang yang selama ini membantunya mengelola data pribadi. Ketukan di pintu terdengar. "Mbak Kiki, acara akan segera dimulai. Penghulu dan mempelai pria sudah siap di meja akad," ujar asisten pengantin dari luar. Kiki berdiri. Ia memperbaiki posisi mahkotanya, menegakkan punggungnya, dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Drama ini baru saja dimulai, dan Kiki akan memastikan bahwa dialah yang akan menuliskan endingnya. Langkah kaki Kiki terasa berat namun mantap saat ia menyusuri lorong panjang menuju ruang utama ballroom. Di sampingnya, sang ayah menggandeng lengannya dengan bangga, tidak menyadari bahwa putri tunggalnya baru saja menerima ancaman yang bisa menghancurkan reputasi keluarga mereka dalam sekejap. Di ujung lorong, di balik pintu jati besar yang terbuka perlahan, Aris sudah duduk di meja akad. Pria itu tampak tampan dengan beskap putih senada. Namun di mata Kiki, sosok Aris mendadak terlihat seperti orang asing. Apakah Aris tahu tabiat ibunya? Ataukah Aris hanyalah bidak catur yang juga sedang dimainkan? Musik gamelan pengiring pengantin mulai mengalun, menciptakan suasana magis yang bagi tamu undangan adalah keindahan. Namun bagi Kiki terasa seperti musik latar sebuah tragedi. Ia duduk di samping Aris. Wangi bunga melati dari keris Aris menusuk hidungnya. Di kursi seberang, Ibu Ratna duduk dengan dagu terangkat. Ia menatap Kiki dengan pandangan penuh kemenangan, seolah-olah sertifikat rumah di menteng itu sudah berada di genggamannya. Sesekali, Ibu Ratna berpura-pura menyeka air mata haru dengan sapu tangan sutranya. Sebuah akting yang sempurna sebagai ibu yang melepas anak laki-lakinya. "Bagaimana, Kiki? Kau tampak pucat," bisik Aris pelan, menggenggam tangan Kiki di bawah meja. Gugup. Kiki menoleh, menatap mata suaminya. Ada ketulusan di sana, atau setidaknya begitulah kelihatannya. "Aku hanya sedang berpikir, Aris. Berpikir tentang masa depan kita," jawab Kiki dengan suara datar. Prosesi akad dimulai. Suara khotbah nikah dari penghulu terdengar berdengung di telinga Kiki. Otaknya bekerja seperti mesin algoritma yang sedang memproses data. Sebagai lulusan teknik informatika yang kini sukses di dunia perbankan, Kiki terbiasa dengan logika keamanan. Jika ada malware yang mencoba menyusup ke dalam sistem hidupnya, ia tidak akan membiarkannya merusak seluruh server. Ia harus mengisolasi virus itu, mempelajarinya, dan kemudian menghancurkannya tanpa sisa. Sambil mendengarkan lantunan ayat suci, Kiki teringat kejadian 3 bulan lalu. Saat itu, ia secara tidak sengaja melihat notifikasi di ponsel Ibu Ratna yang tergeletak di meja makan.
Pesan itu berasal dari sebuah nomor tidak dikenal dengan kata-kata kasar. Mana cicilan bulan ini? Atau rumah lama anakmu kami sita. Kiki awalnya mengira itu hanya penipuan phishing biasa. Namun, naluri bankirnya berbicara lain. Ia mulai melakukan penelusuran mandiri. Ia menggunakan akses dan jaringannya untuk memeriksa riwayat kredit Ibu Ratna secara legal melalui sistem informasi debitur. Hasilnya mengejutkan. Ibu Ratna memiliki catatan hitam. Ia terlilit hutang di beberapa platform pinjaman online ilegal dan memiliki tunggakan besar pada seorang rentenir kelas kakap yang bergerak di balik kedok perusahaan investasi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Rizky Indah Lestari binti. Suara Aris yang lantang saat mengucapkan ijab kabul menarik Kiki kembali ke realita. Sah! Teriak para saksi. Kiki mencium tangan Aris. Namun, saat bibirnya menyentuh kulit tangan suaminya, pikirannya justru tertuju pada amplop putih di saku Ibu Ratna. Hasil lab palsu itu. Kiki tahu benar bahwa ia tidak mungkin hamil. Ia selalu menjaga prinsip dan kesehatannya dengan sangat ketat. Pertanyaannya adalah, dari mana Ibu Ratna mendapatkan data medis atas namanya? Kiki teringat, sebulan yang lalu ia melakukan medical check-up rutin di rumah sakit langganan keluarga Aris atas rekomendasi Ibu Ratna. Pasti di sana, batin Kiki. Ibu Ratna pasti memiliki kenalan di bagian administrasi atau menggunakan koneksi lamanya untuk memalsukan dokumen tersebut. Setelah sesi foto dan salam-salaman, ada jeda singkat sebelum acara resepsi dimulai. Kiki meminta izin ke kamar mandi. Di dalam bilik yang tertutup, ia mengeluarkan ponsel kecil yang ia sembunyikan di balik korset kebayanya. Ia membuka sebuah aplikasi cloud pribadi yang berisi rekaman suara. Klik. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Atau aku akan berbohong dan mengatakan bahwa kau sedang hamil dengan pria lain. Karir cemerlangmu di bank akan hancur dalam semalam. Kiki tersenyum dingin. Di ruang rias tadi, ia tidak hanya diam. Ia sempat mengaktifkan fitur perekam suara di ponselnya yang tergeletak di meja rias. Tepat sebelum Ibu Ratna mulai mengancamnya. Ia tahu Ibu Ratna adalah tipe orang yang sombong dan akan bicara blak-blakan jika merasa di atas angin. Sifat sombong itulah yang menjadi celah keamanan terbesar dalam rencana Ibu Ratna. Kiki kemudian mengirimkan rekaman itu ke sebuah alamat email yang telah ia siapkan. vero_bestservice@email.com. Vero adalah rekan kerjanya di bank. Sosok yang ia anggap sebagai mentor dan juara dalam kompetisi layanan nasabah. Vero bukan hanya ahli dalam melayani, tapi juga ahli dalam menjaga rahasia dan memiliki koneksi dengan firma hukum papan atas. Kiki, kau di dalam? Suara Aris terdengar dari balik pintu toilet. Iya, sebentar, Mas. Jawab Kiki tenang. Ia menghapus jejak pesan keluar dan menyimpan kembali ponselnya. Saat keluar, Kiki mendapati Ibu Ratna berdiri di samping Aris. Wanita itu menatap Kiki dengan tatapan menuntut. Sudah dipikirkan, sayang? Ingat, resepsi akan dimulai 1 jam lagi. Para direksi bank tempatmu bekerja sudah mulai berdatangan. Akan sangat memalukan jika mereka mendengar berita besar tentang kehamilanmu di tengah pesta. Ucap Ibu Ratna dengan nada yang dibuat semanis mungkin di depan Aris, namun penuh ancaman bagi Kiki. Aris tampak bingung. Berita besar apa, Bu? Ibu Ratna tertawa kecil, menepuk bahu Aris. Hanya rahasia kecil antar wanita. Aris, Kiki sudah berjanji akan memberikan hadiah istimewa untuk ibu setelah ini. Benar kan, Kiki? Kiki menatap Ibu Ratna dalam-dalam. Benar, Bu. Hadiahnya akan sangat istimewa. Sesuatu yang tidak akan pernah ibu lupakan seumur hidup. Ibu Ratna tersenyum puas. Mengira ancamannya telah berhasil menekuk lutut menantu kayanya itu. Ia tidak tahu bahwa Kiki baru saja mengunggah bom waktu ke dalam sistem hidupnya. Kiki sudah memutuskan, ia tidak akan membayar 1 sen pun untuk rumah di Menteng. Ia justru akan memastikan bahwa Ibu Ratna membayar semua kebohongannya dengan harga yang sangat mahal. Ayo, Aris, kita harus menyambut tamu, ajak Kiki sambil menggandeng lengan suaminya. Saat mereka berjalan menuju pelaminan, Kiki melihat ke arah kerumunan tamu. Di sana, ia melihat Vero memberikan kode anggukan kecil.
Langkah Kiki kini terasa seringan kapas. Ia bukan lagi pengantin yang terpojok. Ia adalah seorang analis yang sedang menunggu saat yang tepat untuk melakukan shutdown pada sistem yang korup. Resepsi pernikahan yang megah itu akhirnya usai. Lampu kristal di ballroom mulai diredupkan satu persatu, menyisakan kesunyian yang ganjil. Kiki dan Aris kini berada di dalam luxury suite hotel yang telah disiapkan. Kamar itu dipenuhi dengan kelopak bunga mawar merah dan aromaterapi cendana yang menenangkan. Namun bagi Kiki, suasananya terasa sedingin es. Kiki duduk di tepi tempat tidur king size, perlahan melepas hiasan kepala yang berat. Lehernya terasa kaku, namun beban di pikirannya jauh lebih berat. Aris baru saja keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi putih. Wajahnya tampak lelah namun ada gurat kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Kiki, panggil Aris lembut. Ia duduk di samping istrinya, mencoba meraih tangan Kiki. Tadi di pesta, ibu sempat membisikkan sesuatu padaku sebelum pulang. Dia bilang kau sudah setuju soal investasi keluarga. Itu. Apa maksudnya? Kiki menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Aris, menatap langsung ke manik matanya. Investasi keluarga? Atau pemerasan? Aris. Aris tertegun. Ia melepaskan pegangannya. Apa maksudmu pemerasan? Ibu hanya bilang kau ingin membantu kami mendapatkan hunian yang lebih layak. Kau tahu kan, rumah kami yang sekarang sudah banyak kerusakan, dan ibu ingin kita semua tinggal bersama di tempat yang lebih aman. Kiki tersenyum pahit. Tinggal bersama di rumah seharga miliaran rupiah di Menteng, atas nama Ibu Ratna. Dengan uang tabunganku yang kukumpulkan selama 7 tahun bekerja lembur di ban? Itu yang kau sebut membantu. Aris tertunduk. Bahunya merosot. Kiki, aku tahu itu permintaan yang besar. Tapi ibu bilang kau punya banyak aset. Dia bilang kau adalah wanita karir yang hebat. Dia hanya ingin masa tuanya terjamin. Aku tidak enak menolaknya. Dia sudah berkorban banyak untukku. Termasuk berkorban untuk memfitnahku. Tanya Kiki tajam. Apakah ibu memberitahumu bahwa jika aku tidak membelikan rumah itu, dia akan menyebarkan berita bahwa aku hamil anak pria lain di hari pernikahan kita? Keheningan menyelimuti ruangan itu. Aris terdiam cukup lama, dan diamnya itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Kiki. Aris tidak tampak terkejut. Ia justru tampak merasa bersalah. Sebuah tanda bahwa ia setidaknya tahu tentang rencana gila ibunya, meski mungkin tidak secara detail. Dia hanya menggertak. Kiki, dia tidak mungkin benar-benar melakukannya. Gumam Aris lemah. Ibu hanya sedang panik karena hutang-hutangnya. Kiki berdiri, menjauh dari tempat tidur. Jadi kau tahu soal hutang-hutangnya? Kau tahu bahwa ibumu terlilit hutang judi online dan rentenir. Dan kau membiarkannya menggunakan aku sebagai mesin ATM untuk melunasi kotorannya. Aku tidak punya pilihan. Kiki, ibumu, maksudku ibuku, mengancam akan mengakhiri hidupnya jika aku tidak membantunya mencari jalan keluar. Dan jalan keluar satu-satunya yang dia lihat adalah kekayaanmu. Aris mulai menaikkan nadanya. Frustrasi karena terjepit di antara dua wanita paling penting dalam hidupnya. Kiki merasa hatinya hancur. Namun logikanya tetap tegak. Ia tidak menangis. Menangis adalah bentuk kelemahan yang tidak bisa ia biarkan muncul sekarang. Sebagai seorang profesional di perbankan, ia tahu bahwa saat sebuah akun sudah bermasalah, tidak ada gunanya terus menyetor dana ke sana. Yang harus dilakukan adalah menutup akun tersebut atau melakukan restrukturisasi total. Mas Aris, aku menikahimu karena aku pikir kau adalah pria yang bisa melindungiku. Tapi ternyata, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dari manipulasi ibumu, ujar Kiki dingin. Tiba-tiba, ponsel Kiki yang berada di atas meja rias bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Ratna. Kiki membukanya dan membacanya keras-keras agar Aris mendengar. Kiki, aku sudah mengirimkan draft akta jual beli rumah di Menteng itu ke emailmu. Tanda tangani secara digital malam ini. Atau besok pagi foto-fotomu di hotel akan mendarat di meja kerja bosmu. Jangan coba-coba bermain api denganku. Selamat malam pengantin baru. Aris menatap ponsel itu dengan wajah pucat.
Ibu benar-benar mengirimkannya. Kiki mengabaikan pertanyaan Aris. Ia berjalan menuju laptopnya yang tersimpan di dalam tas kerja. Mas Aris, tidurlah di sofa atau di kamar sebelah. Malam ini, aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kiki, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik dengan ibu besok, pinta Aris. Kiki menoleh sekilas. Jemarinya sudah mulai menari di atas keyboard. Bicara baik-baik sudah berakhir sejak dia membisikkan racun itu di telingaku di depan cermin tadi siang. Sekarang adalah waktu untuk pembuktian data. Sepanjang malam itu, Kiki tidak tidur. Di bawah remang lampu meja, ia masuk ke dalam sistem internal yang telah ia siapkan dengan bantuan Vero. Ia mulai menyusun kronologi aliran dana yang keluar masuk dari rekening pribadi Ibu Ratna selama 3 tahun terakhir. Ia menemukan pola yang menarik. Ada aliran dana rutin yang masuk dari sebuah yayasan yatim piatu, yayasan yang dulu didirikan oleh almarhum ayah Aris. Jadi ini yang kau lakukan, Bu Ratna? Gumam Kiki. Matanya menyipit menatap layar yang penuh dengan angka-angka. Kau tidak hanya berjudi, kau juga mencuri dari hak anak yatim. Kiki juga menemukan draft foto yang dikirimkan Ibu Ratna kepadanya. Sebagai lulusan teknik informatika, Kiki dengan mudah mendeteksi jejak metadata pada foto tersebut. Itu adalah hasil editan deepfake yang cukup kasar, namun cukup meyakinkan bagi mata orang awam. Kiki melacak asal foto asli yang digunakan, dan ia menemukan bahwa wajahnya diambil dari profil LinkedIn profesionalnya. Pagi mulai menjelang. Aris tertidur pulas di sofa, tidak menyadari bahwa istrinya baru saja mengumpulkan amunisi yang cukup untuk menghancurkan reputasi keluarga mereka selamanya. Kiki menutup laptopnya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap matahari terbit yang mulai menyinari kota. Ia tahu, Ibu Ratna akan datang menagih mahar tambahannya pagi ini. Dan Kiki sudah menyiapkan sesuatu yang lebih berharga daripada rumah di Menteng. Sebuah kenyataan pahit yang akan membuat jeritan Ibu Ratna terdengar hingga ke ujung kota. Sinar matahari pagi menembus celah gorden luxury suite, menyinari wajah Aris yang masih terlelap di sofa dengan posisi yang tidak nyaman. Kiki sudah mandi dan berpakaian rapi, bukan lagi dengan kebaya, melainkan dengan setelan blazer kerja berwarna navy yang memberinya kesan otoritas. Ia menyesap kopi hitam tanpa gula sambil menatap layar laptopnya yang masih menyala. Di layar itu, terpampang grafik aliran dana yang rumit. Sebagai lulusan teknik informatika, Kiki tidak hanya melihat angka, ia melihat pola. Dan pola yang dibentuk oleh Ibu Ratna adalah pola penghancuran diri yang sistematis. Kiki mengambil ponselnya dan menelepon Vero. Ver, sudah dapat data dari pihak asuransi almarhum ayah Aris? Suara Vero di seberang sana terdengar tenang namun tegas. Sudah, Ki. Seperti dugaanmu. Polis asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah sudah dicairkan 5 tahun lalu. Anehnya, Aris sebagai ahli waris tunggal tidak pernah menerima sepeser pun. Semua masuk rekening atas nama ibunya, dan habis dalam waktu kurang dari setahun untuk transaksi di situs kasino luar negeri. Kiki mengepalkan tangannya. Dan soal rumah lama mereka di Tebet. Itu yang lebih gila, Ki, lanjut Vero. Rumah itu sudah bukan milik keluarga mereka lagi sejak 2 tahun lalu. Ibu Ratna menjadikannya jaminan hutang pada rentenir, gagal bayar, dan sekarang statusnya sedang dalam sengketa eksekusi. Itulah kenapa dia begitu bernafsu memintamu membelikan rumah di Menteng. Dia butuh tempat pelarian sebelum pihak pengadilan datang menyita rumah lamanya minggu depan. Kiki menutup telepon. Informasi ini adalah peluru tajam. Ibu Ratna bukan sekadar ibu mertua yang tamak. Dia adalah seorang kriminal domestik yang telah menipu anaknya sendiri selama bertahun-tahun. Kiki, kau sudah bangun? Aris menggeliat, mencoba duduk sambil memijat lehernya yang kaku. Ia menatap Kiki dengan pandangan bersalah. Soal semalam, maafkan aku. Aku akan bicara pada ibu hari ini. Aku akan memintanya membatalkan tuntutan rumah itu. Kiki menoleh perlahan, menatap suaminya dengan tatapan iba. Mas Aris, apakah kau tahu kenapa ibu begitu mendesak?
Apakah kau tahu bahwa rumah lamamu di Tebet sebenarnya sudah bukan milikmu lagi? Aris tertawa canggung, meskipun wajahnya tampak pucat. Jangan bercanda, Kiki. Itu rumah peninggalan ayah. Sertifikatnya ada di brankas ibu. Sertifikat yang ada di brankas itu mungkin hanya fotokopi. Mas, ujar Kiki dingin. Ia memutar laptopnya agar menghadap Aris. Lihat ini. Ini adalah data dari Badan Pertanahan Nasional yang diakses secara legal melalui sistem perbankan untuk verifikasi aset. Nama pemiliknya sudah berganti menjadi PT Maju Sejahtera, sebuah perusahaan pembiayaan swasta. Ibumu menjaminkannya untuk hutang judinya. Aris terpaku. Ia membaca baris demi baris data itu dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Ibu bilang uang pensiun ayah cukup untuk semua kebutuhan kami. Dia bilang rumah itu aman. Dia membohongimu, Aris. Sama seperti dia mencoba memfitnahku. Kiki berdiri dan mendekati Aris. Dia bukan hanya ingin rumah di Menteng. Dia ingin aku melunasi semua kekacauan yang dia buat tanpa aku tahu bahwa aku sedang membeli sampah. Dia memanfaatkan posisiku di bank agar proses kredit rumah itu bisa berjalan cepat tanpa audit yang mendalam. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan keras. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Ibu Ratna masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya penuh riasan tebal namun matanya tampak liar. Aris, Kiki, kenapa kalian belum bersiap? Acara unduh mantu di rumah keluarga besar dimulai jam 11. Seru Ibu Ratna. Matanya segera tertuju pada laptop Kiki yang masih terbuka. Kiki, sudah kau tanda tangani draft yang kukirim semalam? Notaris temanku sudah menunggu konfirmasimu. Kiki menutup laptopnya dengan tenang. Saya sedang memeriksanya, Bu. Tapi ada beberapa anomali dalam data aset ibu yang perlu saya verifikasi lebih lanjut. Wajah Ibu Ratna menegang. Senyum palsunya hilang, digantikan oleh gurat kecemasan. Anomali apa maksudmu? Jangan sok pintar dengan istilah bankmu itu. Tugasmu hanya membayar dan memastikan masa tua mertuamu terjamin. Bukankah itu bakti seorang menantu? Bakti tidak sama dengan kebodohan, Bu. Jawab Kiki dengan nada datar namun menusuk. Saya tidak akan menandatangani apapun sebelum ibu menjelaskan kemana perginya dana pensiun almarhum ayah dan kenapa rumah di Tebet sudah berganti nama. Ibu Ratna terperanjat. Ia menatap Aris yang masih terduduk lemas dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa rahasianya mulai bocor. Namun, alih-alih meminta maaf, sifat manipulasinya justru meledak. Oh, jadi begini caramu memperlakukan mertua? Memata-matai hidupku. Ibu Ratna berteriak. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Aris, lihat istrimu ini. Dia sudah berani menghinaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika dunia tahu tentang aibmu. Kiki, aku akan mengirimkan bukti kehamilan itu sekarang juga ke grup WhatsApp kantor pusat bankmu. Ibu Ratna mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Jarinya siap menekan tombol kirim. Silakan, Bu. Tantang Kiki. Ia tidak bergeming sedikit pun. Kirimkan saja. Tapi perlu ibu tahu, sebagai lulusan TI, saya sudah melacak alamat IP dari mana foto editan itu berasal. Itu dikirim dari sebuah warnet di dekat rumah lama ibu. Saya juga sudah menyiapkan laporan balik atas pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen medis, dan pemerasan. Di dunia perbankan, reputasi adalah segalanya, dan saya punya tim hukum yang jauh lebih kuat daripada rentenir-rentenir yang mengejar ibu. Ibu Ratna terdiam sejenak. Tangannya yang memegang ponsel tampak bergetar hebat. Ia tidak menyangka Kiki akan seberani ini. Ia mengira ancaman aib akan membuat wanita manapun menyerah demi menjaga kehormatan pernikahan. Kau tidak akan berani mempermalukan suamimu sendiri, desis Ibu Ratna. Aku tidak mempermalukan suamiku. Aku sedang membersihkan hidupnya dari parasit. Balas Kiki tajam. Sekarang, lebih baik ibu bersiap untuk acara unduh mantu. Karena di sana, di depan seluruh keluarga besar, aku akan memberikan jawaban final atas permintaan rumah ibu. Ibu Ratna keluar dari kamar dengan wajah merah padam,
membanting pintu dengan keras. Aris menatap Kiki dengan pandangan kosong. Apa yang akan kau lakukan di acara nanti, Kiki? Kiki menghela napas, menatap suaminya dengan sisa-sisa rasa sayang yang kini bercampur dengan ketegasan. Aku akan mengakhiri sandiwara ini, Aris. Entah itu berarti kita tetap bersama atau aku harus berjalan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang bisa mengancamku. Gedung pertemuan milik keluarga besar Aris di kawasan Jakarta Selatan itu sudah dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Alunan musik gamelan kembali terdengar. Namun kali ini nadanya terasa lebih megah dan dominan. Acara unduh mantu, tradisi penyambutan menantu ke keluarga besar pria, adalah panggung utama bagi Ibu Ratna. Di sini, ia adalah ratunya. Ia telah mengundang semua relasi sosialnya, termasuk para pensiunan pejabat dan kolega-kolega perbankan tempat Kiki bekerja, hanya untuk memamerkan betapa beruntungnya ia mendapatkan menantu kaya raya. Kiki berdiri di depan cermin ruang rias gedung, mengenakan kebaya bludru hitam dengan sulaman benang emas yang elegan. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan ketajaman seorang auditor yang siap membongkar kecurangan. Di sampingnya, Aris tampak seperti raga tanpa jiwa. Ia mengenakan beskap senada, namun bahunya layu. Kejutan tentang rumah di Tebet yang telah digadaikan ibunya semalam benar-benar memukul mentalnya. Pintu ruang rias terbuka kasar. Ibu Ratna masuk dengan langkah terburu-buru, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang tajam. Ia tidak lagi berpura-pura ramah. Wajahnya yang tertutup bedak tebal tampak retak karena amarah yang ditahan. Kiki, aku sudah mengecek emailku 10 kali pagi ini. Kenapa belum ada notifikasi tanda tangan digital darimu? Desis Ibu Ratna. Ia melirik Aris yang tertunduk. Dan kau, Aris, berhenti memasang wajah seperti pesakitan. Kau harusnya membantu ibumu meyakinkan istrimu ini. Kiki memutar tubuhnya perlahan, menghadap ibu mertuanya. Acara akan dimulai 10 menit lagi, Bu. Para direksi dari kantor pusat saya sudah hadir di depan. Apakah ibu yakin ingin membicarakan masalah transaksi di sini? Ibu Ratna tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. Justru karena mereka ada di sini, Kiki, aku sudah menyiapkan semuanya. Jika dalam 5 menit kau tidak mentransfer uang muka rumah itu dan menandatangani surat komitmen, aku akan keluar ke panggung sekarang juga. Ia merogoh tas tangan clutch mewahnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalam sini ada bukti, hasil lab kehamilanmu yang positif 2 bulan lalu. Aku juga sudah mencetak foto-foto mesramu di hotel dengan pria itu. Aku akan membagikannya ke meja para bosmu sebagai souvenir pernikahan. Bayangkan, Kiki, posisi asisten manajer yang kau banggakan itu akan lenyap dalam sekejap karena skandal asusila. Kiki menatap amplop itu dengan dingin. Ibu benar-benar tega melakukan ini pada menantu ibu sendiri? Pada reputasi anak ibu juga. Reputasi tidak bisa membayar hutang-hutangku, Kiki. Teriak Ibu Ratna tertahan. Suaranya gemetar karena tekanan dari para rentenir yang terus meneror ponselnya sejak pagi. Aku butuh rumah itu sebagai jaminan baru. Aku butuh uangmu. Sekarang, pilih. Rumah di Menteng. Atau kehancuran totalmu di depan semua orang terpenting di hidupmu. Ibu Ratna menunjuk ke arah pintu. Waktumu tinggal 3 menit. Para tamu sudah siap menyambut kita di pelaminan. Aris tiba-tiba berdiri, mencoba memegang tangan ibunya. Ibu, tolong berhenti. Kiki sudah tahu semuanya. Dia tahu tentang rumah Tebet. Dia tahu tentang uang ayah. Ibu Ratna menepis tangan Aris dengan kasar. Diam kau, anak tidak berguna. Kau hanya bisa melihat ibumu ini menderita dikejar penagih hutang. Jika istrimu tidak mau membantu, maka dia harus menanggung akibatnya. Kiki menarik napas dalam. Ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasakan semacam ketenangan yang aneh. Ketenangan seorang profesional yang tahu bahwa semua variabel sudah berada dalam kendalinya. Ia teringat pesan singkat dari Vero beberapa menit yang lalu. Sistem sudah siap. Semua data sudah tersinkronisasi. Kau tinggal menekan tombolnya. Baiklah, Bu.
Ujar Kiki datar. Jika itu mau ibu, mari kita keluar. Mari kita selesaikan ini di depan semua orang. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Ia mengira Kiki akhirnya menyerah karena takut akan ancaman skandal tersebut. Begitu dong. Itu baru menantu berbakti. Simpan air matamu untuk nanti, Kiki. Sekarang, pasang senyum manismu dan berjalanlah di samping Aris. Mereka bertiga keluar dari ruang rias. Pintu besar menuju ballroom terbuka. Cahaya lampu spotlight langsung menyorot mereka. Ratusan tamu undangan berdiri, memberikan tepuk tangan meriah. Di barisan depan, Kiki melihat wajah-wajah familiar dari jajaran direksi bank tempatnya bekerja, termasuk Pak Wijaya, direktur utamanya yang sangat menjunjung tinggi integritas. Saat mereka melangkah menuju pelaminan yang dihias dengan ribuan bunga segar, Ibu Ratna berbisik di samping telinga Kiki. Jangan coba-coba lari. Amplop ini akan terbuka jika aku tidak menerima konfirmasi transfer bank di ponselku dalam 15 menit ke depan. Kiki tetap tersenyum ke arah tamu, melambaikan tangan dengan anggun. Namun, tangannya yang lain meraba saku kecil di balik lipatan kebayanya. Ia menggenggam sebuah remote kecil yang terhubung dengan sistem presentasi di layar raksasa panggung. Sebagai lulusan TI, Kiki tahu bahwa cara terbaik menghancurkan sebuah virus adalah dengan membiarkannya merasa telah menginfeksi sistem, sebelum kemudian melakukan format total. Sesampainya di pelaminan, pembawa acara memulai sambutan. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai prosesi ramah tamah, pihak mempelai wanita ingin mempersembahkan sebuah video dokumenter singkat tentang perjalanan cinta mereka. Ibu Ratna mengernyit. Video apa ini? Kau tidak bilang ada video. Bisiknya pada Kiki. Kiki menoleh ke arah Ibu Ratna. Matanya berkilat di bawah lampu panggung. Ini bukan sekadar video perjalanan cinta, Bu. Ini adalah video tentang kejujuran. Sesuatu yang sangat mahal harganya, bukan? Lampu ballroom mendadak padam. Layar LED raksasa di belakang pelaminan mulai menyala. Ibu Ratna berdiri dengan angkuh, mengira ia akan melihat foto-foto romantis Kiki dan Aris. Namun, saat detik pertama video itu dimulai, jantungnya seolah berhenti berdetak. Bukan foto pernikahan yang muncul, melainkan sebuah rekaman CCTV berkualitas tinggi yang menunjukkan Ibu Ratna sedang berada di sebuah lobi hotel, tampak sedang bertransaksi dengan seorang pria mencurigakan sambil memegang selembar kertas laboratorium. Wajah Ibu Ratna yang tadinya penuh kemenangan, kini mulai memucat. Ia merasakan lututnya lemas. Ia melirik ke arah Kiki, dan di sana, Kiki masih tersenyum manis, senyuman seorang best service yang sedang memberikan pelayanan terakhir bagi musuhnya. Layar LED raksasa di belakang pelaminan itu kini menjadi pusat gravitasi seluruh ruangan. Ribuan pasang mata, termasuk para petinggi bank dan keluarga besar yang terpandang, terpaku pada gambar yang bergerak. Di sana, bukan kemesraan pengantin yang terpampang, melainkan rekaman CCTV sebuah lobi rumah sakit swasta tertanggal 2 minggu lalu. Terlihat jelas Ibu Ratna sedang menyerahkan sejumlah uang tunai kepada seorang pria berseragam administrasi, lalu menerima sebuah amplop putih. Amplop yang sama dengan yang ia gunakan untuk mengancam Kiki. Ibu Ratna berdiri mematung. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi seputih kapas. Bibirnya bergetar, mencoba mengeluarkan suara, namun tenggorokannya seolah terkunci. Apa-apaan ini, Kiki? Hentikan! Hentikan videonya! Desis Ibu Ratna dengan suara parau yang tertahan, matanya melirik liar ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik riuh. Kiki tidak bergeming. Ia tetap berdiri anggun dengan senyum profesionalnya. Sabar, Bu. Ini baru pembukaan. Bukankah Ibu bilang pernikahan adalah tentang transparansi aset dan kejujuran? Video berganti. Kini muncul tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Ibu Ratna dengan seorang bandar judi online. Angka-angka taruhan yang fantastis berderet di sana, kontras dengan citra religius dan santun yang selama ini ia bangun. Penonton di bawah panggung mulai gaduh. Pak Wijaya, sang direktur utama, tampak mengernyitkan dahi dalam-dalam, menatap layar dengan ekspresi jijik terhadap perilaku manipulatif tersebut. Aris di samping Kiki hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia hancur.
Ibunya telah telanjang bulat secara moral di depan dunia. Cukup. Hentikan. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris, mencoba menerjang ke arah operator teknis di samping panggung, namun langkahnya terhenti saat Kiki menarik pelan lengan kebayanya. Belum selesai, Bu. Ibu tadi meminta rumah di Menteng, kan? Sebagai gantinya, saya ingin memberikan ini, ujar Kiki tenang. Kiki merogoh tas tangan kecilnya yang diletakkan di kursi pelaminan. Ia mengeluarkan sebuah map transparan tipis berwarna biru, warna korporat bank tempatnya bekerja. Di dalamnya terdapat sebuah buku tabungan tua yang sampulnya sudah agak usang, selembar sertifikat rumah asli, dan selembar surat pernyataan resmi dengan segel hukum yang sangat kuat. Ibu Ratna menatap benda-benda itu dengan bingung sekaligus takut. Apa-apa itu? Ini adalah buku tabungan almarhum ayah Aris yang ibu katakan sudah ditutup karena saldonya habis, ujar Kiki. Suaranya kini diperkeras melalui mikrofon yang terpasang di kerah kebayanya, sehingga seluruh tamu bisa mendengar. Dan ini adalah sertifikat asli rumah di Tebet yang ibu katakan hilang. Saya tidak membelikan ibu rumah di Menteng. Saya justru telah melunasi seluruh hutang ibu kepada PT Maju Sejahtera pagi ini, dan menebus kembali rumah warisan Aris menggunakan uang tabungan pribadi saya. Tamu undangan terkesiap. Sebuah tindakan mulia di balik pengkhianatan yang keji. Namun, senyum Kiki berubah menjadi dingin saat ia membuka lembar terakhir di map tersebut. Tapi, ada satu syarat dalam penebusan ini, Bu. Lanjut Kiki. Ini adalah surat pernyataan pengalihan hak asuh aset dan laporan audit internal Yayasan Yatim Piatu milik ayah. Saya telah menemukan bukti bahwa ibu menggelapkan dana yayasan sebesar 1,5 miliar rupiah selama 3 tahun terakhir untuk menutupi kekalahan judi ibu. Mendengar kata, gelap dana yayasan, dan judi, Ibu Ratna menjerit histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan mencekam di ballroom. Kau berbohong. Kau memfitnahku. Kau hanya ingin menguasai harta keluargaku. Ibu Ratna mencoba merebut map itu dari tangan Kiki, namun ia kehilangan keseimbangan karena sepatu hak tingginya dan jatuh tersungkur di lantai pelaminan yang penuh bunga. Ia meraung-raung, mencakar-cakar karpet merah, tampak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Riasan wajahnya yang tebal kini luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak mengerikan di bawah sorotan lampu spotlight. Lihatlah, hadirin sekalian. Kiki berkata dengan nada yang sangat tenang namun berwibawa, menatap langsung ke arah para direksi dan keluarga besar. Inilah wanita yang mengancam akan memfitnah saya hamil dengan pria lain jika saya tidak memberikan harta saya kepadanya. Seorang wanita yang tega mencuri hak anak yatim demi kesenangan sesaat di meja judi. Histeris Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia mulai meracau tentang kutukan dan durhaka. Namun tak satu pun tamu yang bersimpati. Mereka justru mundur menjauh, memandang rendah pada sosok yang baru saja terjatuh dari singgasana kepalsuannya. Aris akhirnya berlutut di samping ibunya, bukan untuk membela, melainkan untuk menahan tangan ibunya agar tidak terus melukai diri sendiri. Ibu cukup. Malu, Bu. Malu. Isak Aris pecah. Kiki berdiri tegak di atas mereka berdua. Ia merasa beban seberat gunung yang menindih bahunya sejak bisikan di depan cermin itu kini telah luruh. Ia telah menggunakan keahliannya, logika sistemnya, untuk melakukan clean up pada kekacauan ini. Maafkan saya harus melakukan ini di acara sesakral ini. Kiki bicara pada Pak Wijaya dan para tamu dari atas panggung. Tapi di bank kita diajarkan bahwa integritas tidak bisa dikompromi, bahkan oleh keluarga sendiri. Saya tidak akan membiarkan seorang pemeras masuk ke dalam ekosistem hidup saya. Ibu Ratna masih menjerit-jerit di lantai, memanggil-manggil nama suaminya yang sudah tiada, seolah-olah sang suami bisa menyelamatkannya dari jerat hukum yang sudah di depan mata. Kiki menatap map di tangannya sekali lagi. Di dalamnya bukan hanya dokumen, tapi adalah bukti bahwa ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diancam, dan tidak akan pernah menjadi korban. Mas Aris, panggil Kiki pada suaminya yang masih menangis. Pesta ini sudah selesai. Dan kurasa, perjalanan kita pun perlu kita bicarakan ulang setelah ini. Kiki melangkah turun dari pelaminan dengan langkah yang sangat stabil. Ia melewati barisan tamu yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang luar biasa.
Ia adalah best service yang sesungguhnya. Ia memberikan kebenaran kepada mereka yang berhak, dan memberikan pelajaran bagi mereka yang hianat. Suasana ballroom yang tadinya megah seketika berubah menjadi pasar malam yang kacau. Bisik-bisik tamu undangan terdengar seperti lebah yang mengamuk. Beberapa kerabat jauh Aris tampak berdiri dengan wajah merah padam. Sementara para direksi bank tempat Kiki bekerja saling berpandangan dengan raut muka serius. Pak Wijaya, sang direktur utama, memberikan anggukan kecil penuh hormat kepada Kiki saat wanita itu melangkah turun dari pelaminan. Anggukan itu bukan sekadar sapaan, melainkan pengakuan atas integritas Kiki yang berani membongkar borok di tengah pesta besarnya sendiri. Bawa ibu ke ruang VIP belakang. Sekarang, seru Aris dengan suara serak. Ia memapah ibunya yang masih meraung-raung, dibantu oleh 2 petugas keamanan gedung. Ibu Ratna tampak seperti orang kesurupan. Sanggulnya sudah lepas. Rambutnya yang mulai memutih tergerai berantakan menutupi wajahnya yang basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Ia terus menjeritkan kata-kata kutukan, menunjuk-nunjuk Kiki dengan jari gemetar. Kau iblis! Kau merencanakan ini semua. Kau ingin membunuhku secara perlahan. Kiki mengikuti mereka dari belakang dengan langkah tenang. Ia tidak berlari, tidak juga tampak emosional. Di tangannya, ia masih menggenggam map biru itu, senjata pamungkas yang telah meruntuhkan menara kebohongan Ibu Ratna. Sesampainya di ruang VIP yang tertutup rapat dari jangkauan tamu, Aris mendudukkan ibunya di sofa beludru. Ibu Ratna langsung meringkuk, memeluk lututnya sambil sesenggukan histeris. Ruangan itu terasa sempit dan pengap oleh aroma ketakutan. Kiki, apa yang kau lakukan tadi itu keterlaluan, bisik Aris, menatap istrinya dengan mata yang memerah. Kau mempermalukannya di depan semua orang. Dia ibuku, Kiki. Kiki menatap Aris datar. Dan dia adalah wanita yang mengancam akan menghancurkan karir dan kehormatanku dengan fitnah kehamilan. Aris, apakah kau lupa bisikannya di ruang rias tadi? Apakah kau lupa bahwa dia mencuri uang yatim piatu? Kiki meletakkan map biru itu di atas meja kopi kayu jati di depan mereka. Aku tidak mempermalukannya. Dia mempermalukan dirinya sendiri sejak dia memutuskan untuk berjudi dengan uang yang bukan miliknya. Aku hanya memberikan panggung agar semua orang tahu siapa dia sebenarnya, sehingga dia tidak bisa lagi memeras orang lain dengan kedok, ibu mertua yang teraniaya. Tiba-tiba, Ibu Ratna bangkit dari sofa dan menerjang meja, mencoba meraih map itu lagi. Kembalikan. Itu milikku. Rumah Tebet itu milikku. Kau tidak berhak menguasainya. Rumah itu sudah atas nama Aris sekarang, Bu. Potong Kiki tegas. Saya sudah mengatur pengalihan haknya secara legal sebagai syarat pelunasan hutang ibu kepada rentenir. Ibu tidak punya akses lagi ke aset keluarga ini. Ibu sudah kehilangan kepercayaan kami. Ibu Ratna kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih tinggi dan melengking hingga terdengar ke lorong luar. Aku akan menuntutmu. Aku akan bilang kau menyiksaku. Aris, lihat kelakuan istrimu. Dia ingin mengusir ibumu ke jalanan. Di tengah histeria itu, pintu ruang VIP diketuk dengan sopan namun tegas. 2 orang pria berpakaian sipil masuk, diikuti oleh Vero yang berdiri di belakang mereka dengan ekspresi profesionalnya yang dingin. Selamat siang. Kami dari Kepolisian Sektor Jakarta Selatan, Unit Reserse Kriminal, ujar salah satu pria itu sambil menunjukkan lencana identitasnya. Wajah Ibu Ratna seketika membeku. Jeritannya terhenti di tenggorokan. Ia menatap polisi itu dengan mata melotot, seolah melihat malaikat maut. Kami menerima laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen medis, pemerasan, dan penggelapan dana yayasan atas nama Ibu Ratna Dwita, lanjut polisi tersebut. Kami memiliki bukti awal berupa rekaman suara, tangkapan layar transaksi, dan dokumen audit yang diserahkan oleh tim hukum Saudari Rizky Indah Lestari. Ibu Ratna menggeleng-gelengkan kepalanya dengan liar. Tidak mungkin. Kiki, kau melaporkanku ke polisi? Di hari pernikahanmu sendiri. Kiki menatap ibu mertuanya tanpa kedip. Sebagai orang bank, saya tahu bahwa setiap kecurangan harus dilaporkan ke pihak berwajib, Bu. Tidak ada pengecualian, bahkan untuk keluarga.
Ibu sudah melampaui batas saat mencoba memeras saya. Aris, tolong ibu. Nak, jangan biarkan mereka membawa ibu. Ibu Ratna memegangi kaki Aris, menangis sejadi-jadinya. Aris hanya bisa mematung. Ia menatap Kiki, lalu menatap ibunya yang malang namun licik itu. Kecewa, malu, dan hancur beradu menjadi satu di wajahnya. Ibu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bu, Kiki benar. Ibu sudah terlalu jauh. Polisi dengan sigap membimbing Ibu Ratna untuk berdiri. Meskipun ia sempat meronta dan menjerit histeris lagi hingga suaranya serak, petugas tetap membawanya keluar melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian tamu undangan yang masih tersisa di depan. Setelah ruangan itu hening, Vero mendekati Kiki dan menepuk bahunya pelan. Semua sudah sesuai rencana. Ki, tim hukum kita sudah di kantor polisi untuk memastikan laporan ini diproses dengan cepat. Data digital yang kau kumpulkan sangat akurat. Terima kasih, Ver. Jawab Kiki lirih. Aris terduduk lesu di lantai, menyandarkan punggungnya pada sofa. Ia menatap langit-langit ruangan dengan tatapan kosong. Pesta ini, pernikahan ini, semuanya hancur. Kan, Ki? Kiki mendekat, berjongkok di depan suaminya. Ia tidak lagi melihat Aris sebagai musuh, melainkan sebagai korban dari didikan ibu yang salah. Namun, Kiki juga tahu bahwa ia tidak bisa terus memikul beban seorang pria yang tidak mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Pesta memang sudah selesai, Aris. Tapi kehormatanku selamat. Ujar Kiki lembut namun penuh ketegasan. Sekarang tinggal satu hal yang harus kita putuskan. Apakah kau akan terus menjadi bayang-bayang ibumu yang korup? Atau kau akan berdiri di sampingku sebagai pria yang punya prinsip? Karena aku tidak akan membiarkan parasit manapun kembali ke dalam hidupku. Kiki berdiri, meninggalkan Aris yang masih termenung dalam kehancurannya. Ia melangkah keluar ruangan, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih bersih tanpa aroma racun dari bisikan mertuanya. Suara sirine mobil polisi yang menjauh dari area belakang gedung meninggalkan kesunyian yang mencekam di dalam ruang VIP. Di luar, sayup-sayup terdengar suara pembawa acara yang mencoba menenangkan tamu undangan dengan alasan gangguan kesehatan mendadak pada pihak keluarga. Namun, semua orang tahu itu bohong. Skandal yang baru saja meledak di layar LED raksasa tidak akan bisa ditutupi oleh eufemisme apapun. Kiki berdiri memunggungi Aris, menatap pantulan dirinya di jendela kaca besar yang menghadap ke taman gedung. Kebaya beludru hitamnya masih tampak sempurna. Namun ia merasa seolah-olah kulitnya telah berganti. Ia bukan lagi pengantin wanita yang lugu. Ia adalah seorang eksekutor yang baru saja membedah borok keluarganya sendiri. Kenapa, Kiki? Suara Aris memecah keheningan. Suaranya serak, rendah, dan penuh dengan keputusasaan. Kenapa kau harus melakukan itu di depan semua orang? Di depan rekan kerjaku, di depan bos-bosmu, di depan seluruh keluarga besar. Kiki membalikkan badannya perlahan. Ia melihat Aris yang masih terduduk di lantai. Dasinya sudah lepas, dan kancing beskap atasnya terbuka. Aris tampak hancur, namun Kiki tidak melihat penyesalan atas tindakan ibunya di mata pria itu. Yang ia lihat hanyalah rasa malu karena citra mereka yang rusak. Kau bertanya kenapa? Kiki melangkah mendekat. Suaranya tetap tenang namun tajam. Karena ibumu tidak memberiku pilihan, Aris. Dia mengancamku dengan fitnah yang paling rendah bagi seorang wanita. Dia mencoba merampok hasil kerja kerasku selama 7 tahun di bank. Dan yang paling parah, kau tahu itu akan terjadi, tapi kau hanya diam. Aris mendongak. Matanya memerah. Aku tidak diam. Aku mencoba membujuknya. Aku bilang padanya bahwa kau orang baik. Tapi ibu, dia sedang terdesak. Kiki, dia dikejar-kejar orang jahat karena hutang-hutang itu. Aku hanya ingin melindunginya. Dengan cara membiarkannya mengorbankan istrimu. Kiki menggelengkan kepala. Tak percaya. Melindungi penjahat bukan disebut bakti, Aris. Itu disebut kaki tangan. Kau tahu dia mencuri uang yayasan yatim piatu? Uang yang seharusnya menjadi warisan kemuliaan almarhum ayahmu. Aris terdiam. Ia menunduk dalam-dalam. Tangannya meremas karpet dengan kencang.
Aku tidak tahu soal yayasan itu, aku bersumpah. Aku hanya tahu dia punya hutang judi. Dia bilang itu hanya kesalahan kecil. Dia bilang dia bisa memutarnya kembali jika punya modal. Kesalahan kecil. Kiki tertawa sinis. Tawa yang tidak sampai ke matanya. 1,5 miliar rupiah bukan kesalahan kecil, Aris. Itu adalah tindak pidana penggelapan. Dan kau, sebagai anak tunggalnya, selama ini hidup dari uang hasil curian itu tanpa pernah bertanya dari mana asal kemewahan yang ibumu pamerkan. Kiki mengambil napas panjang, mencoba meredam amarah yang mulai naik ke tenggorokannya. Sebagai lulusan TI dan orang perbankan, aku diajarkan untuk selalu mengikuti jejak audit. Follow the money. Dan jejak itu membawaku pada kesimpulan bahwa kau adalah pria yang terlalu lemah untuk mengakui bahwa ibumu adalah seorang manipulator. Aris berdiri dengan susah payah. Ia menatap Kiki dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci dan butuh. Lalu sekarang apa? Kau sudah memenjarakannya. Kau sudah mempermalukanku. Puas? Apakah ini best service yang selalu kau banggakan itu? Memberikan pelayanan berupa kehancuran bagi keluargamu sendiri. Keluarga ini sudah hancur sejak lama, Aris. Aku hanya orang yang berani menyalakan lampu agar kau bisa melihat puing-puingnya. Balas Kiki telak. Kiki berjalan menuju meja dan mengambil tas tangannya. Aku sudah menebus rumah Tebet. Rumah itu milikmu sekarang, bersih dari sitaan rentenir. Itu adalah hadiah terakhir dariku sebagai istrimu. Aku melakukannya bukan untuk ibumu, tapi untuk menghargai almarhum ayahmu yang dulu sangat baik padaku. Mendengar kata, hadiah terakhir, Aris tersentak. Apa maksudmu? Kita baru saja sah secara agama dan hukum beberapa jam yang lalu. Kiki, kita sudah terikat. Kiki menatap cincin emas putih di jari manisnya. Cincin yang tadi melingkar dengan penuh harapan, kini terasa seperti borgol yang menyesakkan. Ikatan tanpa integritas hanyalah penjara. Aris, aku tidak bisa membangun masa depan dengan pria yang membiarkan istrinya diumpankan ke serigala demi menyelamatkan muka seorang penipu. Kiki, tolong jangan tinggalkan aku sekarang. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu di penjara. Rumah dalam kekacauan, aku butuh kau. Aris mencoba meraih tangan Kiki, namun Kiki mundur satu langkah. Kau butuh aku, atau kau butuh uang dan posisiku di bank untuk membereskan masalahmu? Tanya Kiki pedas. Selama 2 tahun ini, aku mencintaimu karena kupikir kau adalah pelabuhan yang tenang. Ternyata, kau hanyalah lubang hitam yang siap menyedot semua yang kupunya. Aris menangis tersedu-sedu, menutupi wajahnya dengan tangan. Raungannya terdengar menyedihkan di ruang VIP yang mewah itu. Di saat yang sama, Vero masuk kembali ke ruangan. Kiki, mobil sudah siap di bawah. Pak Wijaya ingin bicara sebentar denganmu di kantor besok pagi. Beliau bilang posisimu aman. Bahkan beliau mengapresiasi keberanianmu melaporkan penggelapan dana yayasan itu. Lapor Vero dengan nada bangga. Kiki mengangguk pada Vero. Ia menatap Aris untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Aris masih bersimpu di lantai. Sosok pria yang hancur oleh bayang-bayang ibunya sendiri. Pikirkan baik-baik. Aris, jika kau ingin aku kembali, kau harus membuktikan bahwa kau bisa menjadi pria yang berdiri di atas prinsipmu sendiri, bukan di bawah ketiak ibumu yang sekarang ada di balik jeruji besi. Tapi untuk saat ini, aku butuh ruang yang bersih dari semua racun ini. Kiki melangkah keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Di lorong, ia berpapasan dengan beberapa kerabat Aris yang menatapnya dengan pandangan takut dan segan. Kiki tidak peduli. Ia terus berjalan menuju pintu keluar, melewati dekorasi bunga-bunga mahal yang kini tampak layu dan tak berarti. Malam itu, Kiki tidak pulang ke rumah Aris. Ia meminta Vero mengantarnya ke sebuah apartemen kecil miliknya yang selama ini ia rahasiakan dari Ibu Ratna. Di sana, di dalam kesunyian, Kiki melepas kebayanya satu persatu. Ia menghapus riasan wajahnya dengan kasar, membiarkan wajah aslinya muncul di cermin. Ia lelah, namun ia merasa menang. Ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari jebakan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar skandal kehamilan. Ia telah menyelamatkan masa depannya.
Dinding ruang kunjungan kantor polisi itu bercat abu-abu kusam, sangat kontras dengan kemilau ballroom hotel tempat Kiki berdiri 2 hari yang lalu. Aroma karbol dan keringat menggantikan wangi melati yang sempat menyesakkan napasnya. Kiki duduk dengan tenang di balik skat kaca, mengenakan kemeja putih kerja yang rapi. Di depannya, Ibu Ratna duduk dengan bahu merosot, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang mendadak terlihat ringkih. Tidak ada lagi riasan tebal. Tidak ada lagi sanggul tinggi yang angkuh. Rambut Ibu Ratna berantakan, dan matanya bengkak karena terus menangis. Namun, saat ia melihat Kiki, sisa-sisa api kebencian masih berkilat di matanya. "Kau puas sekarang, Kiki?" Suara Ibu Ratna serak, hampir habis. "Kau menjebloskan mertuamu sendiri ke tempat hina ini. Di mana hati nuranimu sebagai seorang wanita?" Kiki menatap wanita di depannya tanpa rasa benci. Hanya ada rasa hambar. "Hati nurani saya ada pada anak-anak yatim yang uangnya ibu ambil untuk berjudi, Bu. Hati nurani saya ada pada harga diri saya yang ibu injak-injak dengan fitnah murahan itu. Ibu yang memilih jalan ini, bukan saya." Kiki meletakkan sebuah map coklat di atas meja bicara. "Saya datang bukan untuk berdebat. Saya datang untuk memberikan pilihan terakhir." Polisi sudah mengantongi bukti aliran dana dari yayasan ke situs judi online itu. Tim audit bank saya juga sudah menemukan jejak pemalsuan dokumen medis yang ibu lakukan di rumah sakit mitra kami. Ibu Ratna terisak. Kepalanya tertunduk lesu. "Aris, di mana Aris? Kenapa dia tidak datang menjengukku? Dia anak durhaka." Aris sedang mencoba menyelamatkan sisa-sisa kewarasannya. "Bu. Dia hancur karena tahu ibunya lebih mencintai meja judi daripada masa depan anaknya," ujar Kiki dingin. "Sekarang dengarkan saya. Jika ibu mengakui semua perbuatan ibu dan bekerja sama untuk mengembalikan aset yayasan yang masih tersisa, saya akan meminta tim hukum saya untuk meringankan tuntutan pencemaran nama baik saya. Ibu mungkin tetap dipenjara untuk kasus penggelapan, tapi setidaknya ibu tidak akan membusuk di sana selamanya." Ibu Ratna mendongak. Air matanya mengalir deras. Kau mengambil semuanya dariku. Rumah Tebet, harga diriku, anakku. Ibu yang membuang semuanya demi sebuah rumah di Menteng yang bukan hak ibu, potong Kiki tegas. Mulai hari ini, ibu tidak punya hak apapun atas aset Aris atau saya. Saya sudah mengurus perintah pengadilan untuk menjauhkan ibu dari kehidupan kami jika nanti ibu keluar. Ibu akan pulang ke kampung halaman, tanpa 1 sen pun harta dari kami. Itu adalah harga dari sebuah pengkhianatan. Ibu Ratna kembali menjerit. Namun kali ini bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan keputusasaan. Ia memukul-mukul kaca pembatas dengan tangannya yang gemetar. Petugas kepolisian segera mendekat dan memegangi bahunya. Kiki berdiri. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Energi negatif dari Ibu Ratna terasa seperti racun yang ingin ia buang jauh-jauh. Saat ia berjalan keluar dari gedung kepolisian, ia berpapasan dengan Aris yang baru saja tiba. Wajah Aris tampak kuyu. Ia membawa kantong plastik berisi pakaian dan makanan untuk ibunya. Langkahnya terhenti saat melihat Kiki. "Kiki, kau dari dalam?" tanya Aris lirih. Kiki mengangguk. "Aku sudah memberikan pilihannya, Aris. Sisanya terserah padanya." Aris menatap pintu ruang tahanan dengan tatapan kosong. "Terima kasih sudah melunasi rumah Tebet, Ki. Aku sudah mulai mengemasi barang-barang ibu di sana. Aku akan membawanya ke rumah saudara di kampung setelah proses hukum ini selesai." "Baguslah. Itu keputusan yang paling dewasa yang pernah kau buat," ujar Kiki. "Bagaimana dengan kita?" Aris bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua?" Kiki menatap pria yang pernah ia cintai itu. Ia melihat Aris bukan sebagai penjahat, tapi sebagai pria yang butuh waktu lama untuk tumbuh dewasa. Kesempatan kedua hanya ada jika pondasinya kuat. "Aris, saat ini, rumah kita sudah roboh. Aku butuh waktu untuk membangun hidupku sendiri. Dan kau butuh waktu untuk belajar menjadi pria yang punya prinsip." Kiki tidak menunggu jawaban Aris.
Ia melangkah menuju mobilnya yang terparkir di bawah sinar matahari yang terik. Di dalam mobil, ia menarik napas dalam-dalam. Ia merasa lega. Sebagai seorang profesional perbankan, ia baru saja melakukan write-off terhadap sebuah kerugian besar dalam hidupnya. Sore itu, Kiki kembali ke kantornya. Teman-temannya menyambutnya dengan tatapan penuh dukungan. Vero memberikan segelas kopi kesukaannya. Di meja kerjanya, sebuah karangan bunga kecil dari Pak Wijaya tergeletak dengan kartu ucapan singkat. Integritas adalah mahar termahal yang pernah kau bawa ke bank ini. Bangga padamu, Kiki. Kiki tersenyum. Air matanya menetes satu demi satu. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena ia akhirnya bebas. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran, seperti halnya data yang valid, tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh manipulasi secanggih apapun. Malamnya, Kiki duduk di balkon apartemennya. Ia membuka laptopnya dan melihat email dari pengacara Ibu Ratna yang menyatakan bahwa kliennya setuju untuk menandatangani semua dokumen pengakuan dosa. Drama pemerasan itu berakhir di sini. Ibu Ratna akan menghadapi pengadilan, dan Kiki akan menghadapi masa depan yang baru. Ia mengeluarkan selembar foto dari dalam tasnya. Foto dirinya mengenakan gaun putih di hari pernikahan. Ia tidak merobeknya. Ia hanya meletakkannya di dalam kotak kenangan. Foto itu akan selalu mengingatkannya pada hari di mana ia tidak hanya menjadi seorang pengantin, tapi menjadi seorang pahlawan bagi dirinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak guncangan di hari pernikahan itu menjadi buah bibir di seluruh kota. Bagi Kiki, waktu seolah berjalan dengan ritme yang baru, ritme yang tenang, teratur, dan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tidak ada lagi dering telepon penuh ancaman di tengah malam. Tidak ada lagi kecemasan akan rahasia yang disembunyikan. Kini, Kiki berdiri di kantor barunya di lantai 20 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Ia baru saja dipromosikan menjadi Kepala Divisi Keamanan Digital dan Integritas Nasabah, sebuah posisi yang seolah diciptakan khusus untuk ketegasan dan keahliannya. Kiki menatap pantulan dirinya di jendela kaca besar. Ia mengenakan setelan kerja berwarna zamrud yang memancarkan aura otoritas sekaligus keanggunan. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan praktis dan modern. Ia bukan lagi wanita yang bisa digetarkan oleh bisikan beracun di depan cermin rias. Pintu kantornya diketuk pelan. Vero masuk dengan senyum lebar, membawa 2 cup kopi artisan. Selamat atas jabatan barunya, Bu Kadif. Siapa sangka, skandal 6 bulan lalu justru menjadi promosi terbaik untuk integritasmu. Kiki tertawa kecil, suara tawa yang kini terdengar lepas tanpa beban. Terima kasih, Ver. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di dunia perbankan, sekali kita berkompromi dengan kejujuran, maka seluruh sistem akan runtuh. Vero duduk di kursi tamu, menyesap kopinya. Ngomong-ngomong, aku dengar kabar dari tim hukum. Sidang putusan Ibu Ratna sudah keluar kemarin. 2 tahun penjara untuk penggelapan dana yayasan dan pemalsuan dokumen. Kabarnya, dia sudah mulai terbiasa di sana. Bahkan kabarnya dia jadi ketua kelompok kerajinan tangan di lapas. Kiki mengangguk pelan. Ada rasa iba yang sekilas melintas. Namun rasa adil jauh lebih besar. Itu tempat terbaik untuknya merenung. Fair. Di sana dia tidak punya akses ke meja judi atau ponsel untuk memeras orang. Semoga dia benar-benar berubah. Lalu bagaimana dengan Aris? Tanya Vero hati-hati. Pandangan Kiki menerawang ke arah jalanan Jakarta yang padat di bawah sana. Aris datang menemuiku bulan lalu. Dia sudah tinggal di rumah Tebet yang aku tebus itu. Dia mulai bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah instansi pemerintah sambil mengelola yayasan ayahnya kembali. Dia tampak lebih mandiri. Setidaknya, dia belajar mencuci bajunya sendiri sekarang. Kau memberinya kesempatan lagi? Kiki tersenyum tipis, menggeleng perlahan. Kami sudah sepakat untuk berpisah secara hukum 3 bulan lalu. Fair. Aku memaafkannya sebagai manusia. Tapi aku tidak bisa kembali sebagai istri. Kepercayaan itu seperti enkripsi data yang sudah rusak parah. Bisa diperbaiki, tapi kodenya tidak akan pernah sama lagi. Kami berteman, dan itu sudah cukup bagi kami berdua.
Vero mengangguk paham, menghargai ketegasan sahabatnya itu. Setelah Vero keluar, Kiki kembali ke meja kerjanya. Ia membuka sebuah map kecil yang ia simpan di laci pribadinya. Di dalamnya ada foto dirinya saat memenangkan penghargaan Best Competition Service beberapa tahun lalu. Di samping foto itu, ada catatan kecil yang ia tulis sendiri. Integritas adalah mahar yang kau berikan pada dirimu sendiri. Kiki menyadari bahwa kejadian di hari pernikahannya adalah ujian penerimaan nasabah KYC, Know Your Customer, yang paling berat dalam hidupnya. Ia tidak hanya menyaring siapa yang boleh masuk ke dalam akun banknya, tapi siapa yang boleh masuk ke dalam sistem hatinya. Ibu Ratna adalah fraud yang harus dibersihkan, dan Aris adalah aset bermasalah yang harus ia lepaskan agar neraca hidupnya kembali seimbang. Malam itu, Kiki menghadiri sebuah acara gala dinner untuk para profesional TI dan perbankan. Saat ia berjalan masuk ruangan, tidak ada lagi bisik-bisik miring. Yang ada hanyalah tatapan penuh kekaguman. Mereka tidak melihatnya sebagai wanita yang gagal menikah, melainkan sebagai wanita yang berani mempertahankan kebenaran meski taruhannya adalah reputasi pribadinya. Di tengah acara, seorang pria muda menghampirinya, meminta saran tentang sistem keamanan data terbaru. Kiki menjelaskan dengan penuh semangat. Suaranya lugas dan penuh pengetahuan. Ia merasa benar-benar hidup. Ia tidak lagi didefinisikan oleh statusnya sebagai istri atau menantu siapa, melainkan oleh karya dan karakternya sendiri. Sebelum pulang, Kiki menyempatkan diri mampir ke sebuah toko buku. Ia membeli sebuah buku tentang manajemen risiko dan sebuah novel drama yang selama ini ingin ia baca. Ia pulang ke apartemennya yang nyaman, yang kini penuh dengan tanaman hias dan buku-buku. Di sana, ia menyeduh teh melati. Namun kali ini aromanya tidak lagi mengingatkannya pada amisnya pengkhianatan, melainkan pada ketenangan malam yang damai. Kiki berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat notifikasi masuk. Sebuah pesan singkat dari Aris. Terima kasih sudah mengajariku menjadi pria, Kiki. Selamat atas jabatan barumu. Kiki tidak membalas pesan itu. Namun ia juga tidak menghapusnya. Ia membiarkannya sebagai pengingat bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ia mematikan ponselnya, meletakkannya di meja, dan menatap bulan yang bersinar terang di langit Jakarta. Ia adalah Rizky Indah Lestari. Ia adalah lulusan teknik informatika yang ahli membedah algoritma kebohongan. Ia adalah bankir yang tahu nilai sebuah integritas. Dan lebih dari itu, ia adalah seorang wanita yang telah menemukan mahar sejatinya, kebebasan dan harga diri. Di hari pernikahannya dulu, ia mungkin kehilangan seorang suami dan seorang ibu mertua. Namun di hari-hari setelahnya, ia memenangkan kembali dirinya sendiri. Dan baginya, itu adalah transaksi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidup. Kiki tersenyum, menutup pintu balkonnya, dan melangkah masuk ke dalam rumah yang kini benar-benar terasa seperti rumah. Selesai.